Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para sahabat Patlin virtual. Saya virtual karena sekarang masih masa pandemi. Kali ini kita dari PDS Patlin Cabang Malang akan menyelenggarakan seminar untuk awam ya, dalam rangka memperingati ulang tahun PDS Patlin yang ke-30. Mungkin banyak beberapa para sahabat Patlin yang tidak tahu apa sih PDS Patlin itu ya. Siapa sih dokter PK itu? Itu yang seringkali, padahal kita sudah 30 tahun berdiri. Banyak masyarakat awam yang masih tidak tahu spesialis PK itu apa. Suara saya sudah jelas ya. Jadi PDS Patlin itu yang didirikan pada 22 Oktober tahun 2010 itu adalah singkatan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik ya dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Jadi kami para dokter spesialis patologi klinik adalah dokter yang bertanggung jawab pada laboratorium klinik ya, di baik itu laboratorium klinik yang ada di mandiri maupun yang di rumah sakit. Jadi kita yang bertanggung jawab hasil dari pemeriksaan yang Bapak Ibu sahabat sekalian terima. Kali ini kita akan menghadirkan 3 pembicara yang sudah pakar di bidangnya. Yang pertama nanti adalah Prof. Kuswarini, ya, beliau adalah guru kami yang sudah mendunia ya Prof ya, sudah terkenal kepakarannya di bidang imunologi. Apa itu imunologi, apa itu sistem imun, nanti beliau akan memberi penjelasan. Kemudian secara khusus juga akan menjelaskan bagaimana kita menjaga atau mungkin memperkuat ya sistem dalam tubuh di masa di era adaptasi kebiasaan baru. Kalau dulu nyebutnya new normal. Jadi sekarang istilahnya adalah adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kemudian nanti yang kedua, mungkin para sahabat Patlin banyak yang masih belum paham ya, apa itu plasma konvalesen. Nah, mengapa kok dikaitkan dengan imunologi? Karena kalau pada orang-orang yang sistem imunnya bagus, yang pernah terinfeksi dengan COVID-19 itu akan bisa menyumbangkan, mendonasikan, beramal, menyumbangkan plasmanya kepada pasien-pasien COVID-19 yang membutuhkan. Nanti itu akan dibicarakan, akan disampaikan oleh pakar kita juga di bidang transfusi, yaitu Dr. Siti Fatona. Sedangkan yang ketiga, nanti itu akan ada sharing dari seorang dokter spesialis saraf atau neurolog, Dr. Catur Ari. Nanti beliaunya akan hadir jam 11. Beliau akan berdiskusi dengan kita, sharing pengalaman sebagai pendonor plasma konvalesen. Sekali karena berarti beliau memang pernah menderita COVID-19. Mungkin untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada yang terhormat Prof. Dr. Kuswarini, MKes SPPK, untuk mempresentasikan, untuk sharing dengan kita mengenai bagaimana mempersiapkan atau meningkatkan daya tahan tubuh kita menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Monggo Prof. Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat patologi klinik di seluruh Indonesia mungkin ya. Juga terima kasih kepada Dr. Maimun sebagai Ketua PDS Patlin Cabang Malang yang telah mengundang saya untuk berbicara di forum pengabdian masyarakat dari spesialis patologi klinik ya. Ya, jadi saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh di era adaptasi kebiasaan baru. Ya, nah karena ini adalah seminar untuk awam, jadi slide saya nanti memang betul-betul saya
setting saya buat untuk bisa dimengerti oleh orang awam. Ya, saya izin untuk slide share. Ya, share. Sudah kelihatan? Sampun jelas loh. Sudah kelihatan ya? Ya. Baik, terima kasih. Sahabat dari PDS Patlin semuanya. Jadi topik saya kembali saya ingatkan adalah bagaimana meningkatkan sistem imunitas di era adaptasi kebiasaan baru. Ya. Nah, untuk bisa kita memahami apa itu sistem imunitas, maka saya akan terangkan sedikit di sini, yaitu yang disebut atau yang dimaksud sistem imunitas adalah suatu sistem di dalam tubuh kita yang bertugas menghadang, melawan, dan menyingkirkan bahan-bahan asing yang dianggap berbahaya dan merugikan di dalam tubuh kita. Nah, seperti kalau kita misalnya menyamakan dengan tentara, maka sistem imunitas adalah tentara pertahanan di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sistem imunitas di dalam tubuh kita itu sebetulnya dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sistem pertahanan yang alami atau non-spesifik dan sistem pertahanan yang spesifik. Sistem pertahanan alami itu masih digolongkan menjadi dua bagian lagi, yaitu yang bertugas sebagai lini pertama adalah kulit yang sehat, ya. Kemudian ada lapisan mukosa, yaitu lapisan di bawah kulit. Kemudian ada bahan-bahan yang dikeluarkan oleh kulit dan mukosa. Nah, ini adalah lini pertama pertahanan tubuh kita. Nah, jika lini pertama ini gagal, maka di bawahnya ada lini kedua yang diperankan oleh sel-sel darah putih. Ya, sel-sel darah putih itu ada yang bersifat sebagai sel fagosit, yaitu sel yang tugasnya memakan bahan-bahan asing yang dianggap berbahaya. Kemudian juga ada namanya sel pembunuh alami yang tugasnya membunuh ya apapun bahan-bahan yang bisa masuk ke dalam tubuh kita dan dianggap berbahaya. Selain itu, sel fagosit dan sel pembunuh alami akan mengeluarkan bahan atau zat-zat antimikroba yang nanti dia akan menghadirkan atau membuat satu keradangan. Ya, ini adalah contoh gambarnya bahwa sel fagosit mengeluarkan suatu zat yang nanti akan menimbulkan atau membuat satu keradangan. Nah, jika non-spesifik tidak mampu bertahan, maka masih ada kita yaitu pertahanan lini ketiga yang diperankan oleh sel limfosit, yaitu sel darah putih yang nanti tugasnya adalah membentuk antibodi, membuat antibodi, dan juga nanti sel limfosit yang tugasnya juga menjadi sel sitotoksik, sel limfosit pembunuh ya. Nih. Nah, jadi fungsi sistem imun kita dalam bidang untuk kesehatan adalah yang pertama, dia melawan kuman yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan menyingkirkan dari tubuh kita. Ya, ini ada gambar, yaitu gambar sel, salah satu sel di dalam tubuh kita, sel dendritik yang tugasnya adalah membunuh sel asing. Kemudian yang kedua, dia akan mengenali dan menetralisir zat-zat yang berbahaya di lingkungan sekitar kita. Nah, berikutnya adalah melawan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan seperti kanker. Ya, jadi fungsi lain daripada sistem pertahanan kita atau sistem imun kita adalah
menyingkirkan sel-sel kanker. Dan yang terakhir tugasnya adalah memperbaiki jaringan tubuh yang rusak ya. Jaringan tubuh, sel-sel yang sudah tua itu semuanya akan dibersihkan oleh sel-sel imun kita. Ya. Nah, ini adalah saya terangkan sedikit apa yang disebut dengan pertahanan alami. Nah, pertahanan alami tadi ada dua. Yang pertama adalah kulit yang sehat. Namun ketika ada trauma pada kulit, ada perlukaan kulit mungkin karena paku, karena pisau dan sebagainya, di mana kulit menjadi rusak ya, luka. Nah, kebetulan di ujung paku atau pisau itu banyak mengandung kuman, maka pertahanan pertama, lini pertama akan dikeluarkanlah bahan-bahan kimia yang berasal dari lapisan-lapisan kulit. Nah, ketika ini belum mampu untuk membunuh kuman, maka lini kedua yang akan bekerja yaitu sel-sel fagosit dan sel-sel pembunuh alami. Ya, nah sel-sel fagosit dan pembunuh alami akan menyingkirkan kuman-kuman. Di samping itu dia akan mengsekresikan, mengeluarkan bahan-bahannya yang kemudian akan terjadilah keradangan. Nah, jadi keradangan itu juga merupakan sistem pertahanan alami kita ya. Keradangan, nah ini jadi saat terjadi keradangan, dikeluarkanlah sel-sel fagosit untuk membersihkan kuman, ya. Nah, jika pada lini pertama dan lini kedua dari imunitas alami belum mampu menyingkirkan kuman, maka kita ada lini ketiga yang diperankan oleh sel-sel limfosit, yaitu dengan disekresikannya atau dibentuknya antibodi. Selain antibodi juga akan dikeluarkanlah sitokin-sitokin yang tugasnya ini semua akan membantu pertahanan kedua, membantu keradangan yang tugasnya ya interaksi kedua sistem ini yaitu sistem alami dan sistem spesifik. Tugas utamanya adalah menyingkirkan bahan-bahan yang berbahaya. Ya. Nah, itu adalah kondisi ketika sistem imun kita sehat, akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyingkirkan bahan-bahan yang berbahaya. Namun ada kalanya sistem imun kita bisa menurun. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan sistem imunitas kita menurun? Yang pertama pastinya adalah usia. Kemudian adanya stres. Kemudian rokok. Nah, rokok ini juga bisa menyebabkan sistem imun kita menurun. Obat-obatan, ya, banyak obat-obatan yang memang digunakan untuk menekan sistem imunitas kita. Kemudian kurang gizi atau malnutrisi, kehamilan, dan juga pada beberapa penyakit, yaitu yang kita sudah tahu semuanya, seperti diabetes, penyakit jantung, obesitas. Nah, ini semuanya bisa menekan darah dari sistem imun kita. Ya. Nah, sistem imun kita itu memang menurun pada seseorang yang berusia lanjut, ya. Namun ada kalanya, ya, sistem imun kita itu bisa menurun, padahal orang itu belum berusia lanjut, ya, mungkin baru berusia 30 atau 40 tahun, tetapi sistem imunnya sudah seperti sistem imun pada orang tua, ya. Nah, apa kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hal tersebut adalah yang pertama, karena adanya infeksi virus yang kronis. Jadi seseorang kalau seringkali terinfeksi virus secara kronis, kemudian adanya paparan antigen atau paparan bahan-bahan berbahaya yang berkepanjangan, misalnya pekerja di pabrik yang terus-terusan terpapar silika, terpapar debu batu bara, dan sebagainya. Kemudian adanya paparan radikal bebas yang terus-menerus, misalnya pada perokok pasif, dan sebagainya. Ini semua menyebabkan penuaan dari sistem imun
meskipun usianya belum tua. Misalnya kalau orang yang tua umur 65 tahun ke atas, nah penuaan sistem imun itu fisiologis, tetapi kadang-kadang pada orang muda bisa terjadi penuaan dari sistem imun. Nah, penuaan dari sistem imun itu nantinya akan bisa meningkatkan kejadian infeksi, keganasan, penyakit autoimun, dan yang paling berbahaya adalah peningkatan angka kematian. Ya. Nah, mengapa pada bayi juga sistem imunnya itu masih belum baik? Ya, seperti kita tahu bahwa sistem imunitas pada bayi itu belum berkembang sempurna. Nah, pada bayi memang sistem pertahanannya itu diperoleh dari ibu, ya, sistem imunitas dari ibu, yaitu adanya antibodi dari ibu yang dialirkan melalui plasenta dan juga melalui air susu ibu. Jadi bayi setelah lahir itu belum bisa membentuk sistem imunitas sendiri. Nah, makin bayi itu menjadi besar, maka dia perlahan-lahan akan membentuk sistem imunitas yang baik, ya. Dan dia memang sudah bisa sempurna ketika dia berusia sekitar 9 tahun. Nah, dengan demikian, maka kalau bayi dan anak-anak balita itu pasti sistem imunnya belum baik, ya. Nah, sekarang apa tanda penurunan sistem imun pada anak? Nah, kalau anak-anak itu diduga mempunyai sistem imun yang kurang baik, maka tandanya adalah dia sering mengalami infeksi, ya. Infeksinya baik di paru-paru, kulit, sinus, ya, di daerah rongga di bawah hidung. Kemudian sering juga infeksi di telinga, bahkan sampai infeksi di otak, ya, di otak. Kemudian dia sering terdeteksi adanya gangguan pencernaan. Perutnya sering kram, nafsu makannya menurun, bisa mual, diare. Kemudian bisa terjadi anemia, jumlah trombositnya menurun, ya. Kemudian pertumbuhannya menjadi terlambat dan penurunan respon imun terhadap vaksin. Jadi kalau anak itu ada gangguan dari sistem imun, maka ketika dia diberikan vaksinasi, maka responnya tidak baik. Dan anak-anak yang mempunyai sistem imun yang kurang baik, mudah sekali terjadi alergi, asma, maupun keganasan. Ya. Oke. Nah, sekarang mengapa stres itu dikaitkan dengan penurunan dari daya tahan tubuh, ya, yang ditandai dengan detak jantung, kemudian kecepatan nafas dan tekanan darahnya itu menjadi meningkat, dan ini memicu terjadinya stroke, ya, merupakan faktor risiko untuk stroke, ya. Nah, kemudian pada otot-otot, ya, orang yang mengalami stres bisa menjadi tegang dan kaku. Nah, kalau dia punya bakat asma, biasanya asmanya bisa kambuh, kemudian pencernaannya bisa terganggu, ya, yang kita kenal dengan sakit MAH atau gastritis, dan bahkan pencernaan yang terganggu cenderung kadang-kadang orang itu makan yang tidak terkontrol, ya. Nah, sehingga bisa terjadi obesitas. Nah, pada stres, ya, ujung-ujungnya memang akan terdeteksi adanya hormon kortikosteroid yang meningkat di dalam tubuh, di mana kalau hormon ini meningkat maka dia akan menghambat aktivitas sel-sel imun dan menyebabkan kekacauan dalam pengaturan respon imun. Nah, inilah yang kita percayai bahwa stres itu memang bisa mengganggu sistem imunitas di dalam tubuh, ya. Nah, dan stres itu akhirnya dia bisa meningkatkan kerentanan terhadap infeksi maupun kanker. Nah, oleh sebab itu cara yang terbaik adalah kelola stres itu sebaik-baiknya, ya. Nah, kemudian mengapa rokok bisa melemahkan sistem imun? Kita tahu bahwa karena rokok, ya, dia bakteri di dalam mulut bisa berkembang biak dan berkoloni dengan baik, ya. Nah, kemudian asap rokok itu membuat bakteri lebih agresif, ya. Lebih agresif itu artinya dia bisa
asap rokok itu bisa merangsang bakteri untuk membuat perlindungan sehingga dia tidak bisa dikenali atau bahkan tidak bisa disingkirkan oleh sistem imun. Zat-zat kimia dalam rokok bisa menekan sistem imun, yaitu di dalam hal membentuk antibodi dan menyingkirkan antigen. Dan zat-zat di dalam rokok itu bisa menurunkan, ya, karena dia itu banyak oksidannya, dia menurunkan antioksidan di dalam tubuh sehingga meningkatkan kerusakan jaringan. Ya, ini adalah peran rokok di dalam melemahkan sistem imun. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan sistem imunitas di era adaptasi kebiasaan baru ini? Ya, yang pasti pemberian ASI, ya, untuk bayi-bayi sebelum usia 2 tahun sebaiknya tetap diberikan, ya, diberikan. Kemarin juga ada pertanyaan lah, kalau ibunya itu menderita atau positif COVID, apakah ASI-nya masih harus tetap diberikan kepada bayi? Jawabannya ya, harus, masih tetap diberikan, ya. Kemudian yang penting lagi adalah nutrisi yang bergizi seimbang, tidurnya cukup, olahraga, ya, olahraganya kalau bisa pada udara yang segar, di bawah sinar matahari, kelolalah stres dengan baik, kurangi asupan gula, alkohol, stop rokok, banyak minum air putih, ya. Kalau bisa juga penambahan suplemen dan vaksinasi, ya. Nah, ini adalah komposisi makanan yang bergizi seimbang, ya. Saya kira ibu-ibu di Indonesia, ya ini sudah mengenal zat-zat yang bergizi, ya. Tentunya pastinya harus banyak protein, karbohidrat tidak boleh dilupakan, dan vitamin-vitamin serta mineral juga sangat penting untuk diperhatikan, ya. Saya kira ibu-ibu di sini sudah tahu semua apa-apa yang perlu dikonsumsi untuk meningkatkan sistem imunitas kita, dan bahan-bahan ini saya kira mudah sekali diperoleh di sekitar kita, ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau protein dan karbohidrat memang perlu untuk pertumbuhan tubuh kita. Tetapi yang perlu tahu bahwa ini adalah mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral yang juga diperlukan untuk meningkatkan sistem imun kita. Misalnya untuk kulit dan mukosa kita perlu vitamin A, C, E, Zn, zinc, ya. Kemudian untuk perkembangan atau pertumbuhan sel-sel imun kita perlu semua macam vitamin dan mineral. Kemudian untuk produksi antibodi juga kita perlu berbagai mineral maupun vitamin, ya. Ini kita lihat, dan ini semua sebetulnya ada di dalam dan mudah ditemui di sekitar kita, makanan-makanan di sekitar kita, ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan manfaat vitamin D bagi sistem imun kita. Nah, vitamin D itu sebetulnya adalah vitamin yang kita kenal dengan vitamin sinar matahari. Ya, karena vitamin ini sebetulnya bisa diperoleh kalau kita rajin memaparkan diri di bawah sinar matahari, ya. Hampir 90%, ya, ini sebetulnya vitamin ini bisa kita peroleh dari matahari, ya. Nah, selain itu vitamin ini bisa diperoleh dari berbagai macam makanan. Nah, vitamin D ternyata sangat penting untuk sistem imun kita, yaitu untuk sistem imun alamiah, dia meningkatkan fungsi sel fagosit dalam membersihkan antigen asing. Kemudian mencegah terjadinya keradangan yang berlebihan. Nah, keradangan yang berlebihan itu ternyata juga tidak baik, ya. Oleh karena itu, nah, vitamin D sangat diperlukan untuk bisa mencegah keradangan yang berlebihan. Pada imunitas yang spesifik, ternyata vitamin D juga dibutuhkan untuk mengatur aktivitas limfosit T dan limfosit B, yaitu di dalam pembentukan antibodi, dan mengatur kerjasama dari sel-sel imun supaya tidak berlebihan dan menyimpang. Nah, jadi betapa pentingnya vitamin D di dalam
tubuh kita. Nah, tadi saya katakan bahwa vitamin D sebetulnya bisa diperoleh dari paparan sinar matahari, yaitu yang terbaik adalah pada jam 10 ya, jam 10 sampai jam 11 sebetulnya 15 menit 2 atau 3 kali per minggu itu sebetulnya cukup ya. Nah, cuma masalahnya mengapa orang-orang di Indonesia ya, nah karena kita itu meskipun banyak paparan matahari ternyata kalau diukur ya kadar vitamin D di dalam tubuhnya itu sangat rendah ya, hampir tidak mencukupi. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana kita bisa mengoptimalkan paparan sinar matahari bisa sampai ke tubuh kita sehingga vitamin D-nya bisa normal ya. Sekarang, bagaimana manfaat olahraga bagi sistem imun? Ya, olahraga kita ketahui bersama bahwa dia bisa merilekskan otot-otot di dalam tubuh kita sehingga bisa menghilangkan stres ya. Dengan olahraga yang teratur, kita bisa menurunkan obesitas ataupun tekanan darah ya. Kemudian bisa menurunkan kadar kolesterol maupun kadar gula darah. Melancarkan peredaran darah sehingga sel-sel darah putih dan antibodi bisa bergerak cepat ke seluruh tubuh. Dengan demikian maka dia akan mudah sekali untuk membersihkan antigen. Nah, dengan olahraga ternyata dia juga meningkatkan suhu tubuh dan ini bisa dianggap bisa mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi, nah inilah manfaat olahraga bagi tubuh kita, khususnya bagi sistem imun. Nah, olahraga saya kira tidak perlu yang harus mahal, ya. Nah, mungkin bisa jogging, sepedahan, atau mungkin bisa olahraga senam seperti ini. Ya, cukup 30 menit per hari. Yang penting adalah konsisten, ya. Nah, kemudian imunisasi dan vaksinasi. Apa sih bedanya imunisasi dan vaksinasi? Imunisasi adalah satu proses seseorang untuk menjadi kebal terhadap penyakit tertentu, misalnya dengan pemberian vaksin. Nah, kalau vaksinasi adalah proses pemberian bahan-bahan ya antigen ke dalam tubuh kita ya ke dalam tubuh seseorang yang bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh individu tersebut terhadap penyakit tertentu. Nah, biasanya vaksin itu diperoleh dari bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, kemudian dia disuntikkan ke dalam tubuh seseorang yang diharapkan akan terbentuk antibodi dan yang penting akan terbentuk sel memori ya, sel memori. Nah, nanti ketika ada antigen atau bakteri yang sesungguhnya masuk ke dalam tubuh kita, maka sel memori kita akan siap siaga untuk mensekresikan antibodi yang digunakan untuk mengeliminasi antigen tersebut. Ya, jadi vaksinasi sangat bisa meningkatkan sistem imunitas kita. Ya, nah. Jadi ini slide saya yang terakhir. Apa yang harus dilakukan di era pandemi? Ya, yang paling penting adalah tingkatkan sistem imunitas kita. Ya, nah tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita caranya meningkatkan sistem imunitas. Ya, ada berbagai cara tadi. Kemudian yang kedua adalah jagalah kebersihan. Kebersihan bukan hanya sekedar cuci tangan, tetapi kita harus yakin bahwa apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus betul-betul bersih ya. Kalau bisa memang tanpa kontaminasi dari kuman-kuman ya, harus kita pastikan. Kemudian ya jaga jarak, ini seperti yang dianjurkan supaya kita tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang kita anggap dia membawa penyakit. Kemudian pakailah masker dengan benar. Nah, ini yang kita sering temui bahwa pakai masker itu hanya ditutup pada bagian mulutnya. Nah, itu adalah tidak benar. Jadi, pakailah masker yang benar. Dan masker itu memang harus selalu diganti, dicuci setiap hari, setiap saat ya. Karena masker yang sudah digunakan itu kita anggap juga menjadi tidak bersih kembali ya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh
sahabat-sahabat kita yang awam ya terhadap bidang imunologi ya. Demikian saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof atas presentasinya yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan untuk bicara yang berikutnya yaitu Dr. Siti Fatona mengenai apa itu plasma konvalesen. Silakan Dr. Siti Fatona. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera, salam sehat bagi sahabat PDS Patlin sekalian. Jadi mungkin ini saya share tentang terapi plasma konvalesen. Jadi ini terapi yang sedang booming, banyak yang tahu di berita-berita di televisi itu banyak sekali disebutkan tentang terapi plasma konvalesen. Apa sih sebenarnya terapi plasma konvalesen ini? Apa manfaatnya dan bagaimana persyaratan donornya? Nah, jadi ini adalah terapi plasma konvalesen. Apa itu? Plasma konvalesen. Jadi terapi kepada pasien yang dimasukkan adalah plasma yang sudah sembuh dari pasien yang sudah sembuh. Jadi istilahnya ada pasien COVID diberikan plasma dari pasien yang sudah sembuh. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ada pasien yang sudah sembuh, kemudian kita lakukan screening titer dan lain sebagainya, titer antibodi dan sebagainya. Kemudian jika memenuhi syarat, kita ambil darahnya, kemudian mengandung antibodi yang spesifik terhadap COVID dan secara ideal mempunyai kemampuan menetralisasi virus, dimasukkan ke dalam pasien COVID atau pasien terpapar atau orang yang terpapar. Nah, yang sering dilakukan adalah untuk manajemen pasien COVID. Jadi untuk pasien-pasien COVID, jarang untuk orang yang terpapar. Jadi telah dijelaskan oleh Prof. Kuswarini bahwa imunisasi tadi ada dua, imunitas ada dua, satu aktif dan satu pasif. Jadi di sini pasien diberikan imunisasi pasif. Jadi tanpa ada pengenalan, jadi hanya langsung diberikan antibodi ke dalam tubuh pasien. Jadi ini termasuk imunisasi pasif. Sebenarnya terapi plasma konvalesen itu sudah lama. Jadi sejak tahun 1890, Behring dan Kita Sato itu sudah memulai imunisasi pasif. Jadi dia memasukkan plasma yang berisi antibodi dari pasien yang sudah sembuh dimasukkan ke pasien dengan diagnosis yang sama. Hanya kemudian karena berkembang ada vaksinasi, antibiotik dan sebagainya, kemudian terapi ini tidak terlalu berkembang. Kemudian pada tahun 1918 itu pada kasus penis influenza juga sudah dimulai lagi terapi plasma konvalesen. Kemudian juga pada kasus H1N1 influenza juga dimulai. Juga yang paling booming adalah pada kasus Ebola virus dan MERS, sehingga WHO mengeluarkan panduan untuk terapi plasma konvalesen. Bagaimana dengan era pandemi ini? Jadi ini sudah coronavirus, COVID, infeksi COVID
ini sudah meluas ke seluruh dunia. Bahkan per 12 Oktober dikatakan yang terkonfirmasi itu sudah 37.769 menurut ini National Public Health dari Johns Hopkins University. Yang meninggal 1 jutaan. Begitu banyak yang meninggal. Meskipun trennya itu menurun, tapi sedikit sekali. Nah, berarti banyak sekali yang meninggal dunia oleh karena infeksi COVID ini. Dan pelaksanaan dari infeksi COVID ini tidak ada yang bersifat treatment atau profilaksis. Semuanya adalah bersifat uji klinik. Jadi sebagai treatment atau profilaksisnya itu adalah oksigenasi. Yang nomor 1 prinsipnya adalah oksigenasi. Sedangkan terapi-terapi yang lain seperti kloroquine, kemudian antivirus, kemudian imunomodulator yang lain, ya itu semuanya adalah uji klinik termasuk plasma terapi. Jadi kalau kita lihat plasma terapi, berarti ngambilnya dari mana? Dari plasma. Jadi kalau darah kita ambil, maka kalau dilakukan sentrifus atau dibiarkan, kemudian akan terpisah. Ada plasma, kemudian ada sel darah. Nah, plasma ini terbanyak, biasanya 55%. Kemudian untuk sel terbanyak adalah eritrosit atau sel darah merah. Kemudian yang kecil hanya sekitar 1% itu sel darah putih dan keping darah. Di dalam plasma ada banyak isinya, komponennya. Jadi ada air, ada garam, ada protein plasma, dan juga ada nutrien, produk buangan, gas, kemudian hormon dan sebagainya. Nah, di sini kita bahas adalah ada imunoglobulin. Jadi untuk imunisasi pasif. Jadi di dalam plasma ada imunoglobulin. Nah, jadi disebut plasma konvalesen berarti kita mengambil plasma yang berisi imunoglobulin dari orang yang sehat setelah sakit COVID. Bagaimana caranya? Bisa ada 2 cara. Yang satu menggunakan aferesis, mengambil darah sesuai komponennya. Sedangkan yang satu mengambil dengan cara whole blood. Ini seperti orang donor biasa. Nah, orang donor biasa otomatis diambil seluruh darahnya, kemudian di sentrifus akan terpisah ada produk plasma, kemudian dipisah lagi akan terpisah trombosit dan FFP. Jadi ada 3 komponen, PRC, kemudian keping darah, kemudian ada produk ada FFP, fresh frozen plasma. Jadi mengambilnya dari whole blood. Ya, mengambil dari whole blood seperti donor biasa. Nah, ini kekurangannya kalau donor yang whole blood itu dapatnya kita cuma sedikit. Jadi maksimal hanya dapatnya sekitar 200 cc plasmanya. Itu dengan asumsi mengambil whole blood 450 cc. Sedangkan dengan aferesis itu kita bisa mengambil 400 sampai 600 cc. Jadi volumenya jauh lebih banyak. Ini tadi yang saya bilang aferesis. Jadi aferesis itu mengambil. Istilahnya mengambil. Bisa yang diambil eritrositnya, namanya eritroferesis, jadi hanya mengambil eritrosit, komponen yang lain di dalam tubuh dikembalikan ke dalam tubuh. Bisa mengambil leukosit, namanya leukoferesis, sel darah putih. Jadi hanya mengambil sel darah putih, komponen yang lain dimasukkan dalam tubuh. Bisa mengambil keping darah atau trombosit, komponen yang lain dikembalikan dalam tubuh. Dan ini yang kita kerjakan, mengambil plasma. Jadi komponen seperti sel darah merah, sel darah putih, serta keping darah semua dimasukkan ke dalam tubuh, tinggal plasmanya yang kita ambil. Jadi warnanya kuning seperti ini.
Jadi kelebihan dari donor apheresis dibanding donor whole blood biasa, kita bisa mengambil volume yang lebih banyak. Jadi kisaran 400 sampai 600 dalam sekali donor. Kemudian yang kedua, bisa melakukan donasi jadi lebih sering daripada whole blood. Kalau whole blood sesuai dengan umur eritrosit. Sedangkan kalau dengan apheresis itu kita bisa, pendonor bisa kembali 2 minggu post plasma apheresis. Jadi bisa frekuensinya jadi bisa lebih sering. Selain itu juga mengurangi risiko anemia karena yang diambil hanya plasma, tidak diambil eritrosit. Jadi ini makanya sebagai standar untuk pengambilan plasma konvalesen itu adalah dengan donor apheresis. Nah, apakah kita selalu yakin kalau ada donor plasma konvalesen ini langsung kita ambil, kita kasihkan ke pasien? Tidak bisa. Jadi harus dilihat kualitas produk plasma konvalesennya. Cara melihat kualitas produk plasma konvalesen harus dengan jumlah antibodinya. Jumlah antibodinya, kemudian juga kualitas. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Kuswarini, jadi pasukannya ini harus banyak. Yang kita ukur adalah kadar IgG spesifik totalnya. Kita harapkan titernya atau jumlah pasukannya itu lebih dari 1:320. Nah, ini titer ini masing-masing bisa berbeda. Mungkin kalau di PMI mungkin 1:160, tapi kalau kita memilih pasukannya harus lebih banyak supaya fight bisa menetralisasi virus dan menghancurkan virus. Nah, kemudian juga dengan diuji netralisasi antibodi. Ini maksudnya apa? Jadi kita pengen tahu kualitasnya itu seperti apa, menghancurkan si virus itu atau menetralisasi virusnya itu seberapa kemampuan. Jadi bukan hanya karena jumlahnya, tapi juga kemampuan untuk menetralisasi virusnya seberapa. Ini kalau menurut standar dari FDA dan AABB itu titer antibodinya adalah 1:80. Ya. Jadi untuk membuat produk plasma konvalesen yang berkualitas, pasukannya harus banyak dan pasukannya harus berkualitas. Ini mohon maaf, mungkin sekilas saya akan membicarakan secara awam karena tidak ada yang bisa slide yang bisa saya bikin secara awam, jadi mungkin saya ngomongnya secara awam. Jadi pada plasma konvalesen produknya itu, tadi saya bilang di dalam plasma ada berbagai macam komposisi isi. Ada protein, albumin, ada air, dan sebagainya. Jadi di sini ada albumin, ada protein koagulasi, ada zat-zat antiinflamasi, dan lain sebagainya. Juga ada antibodi. Nah, ini yang diharapkan nanti antibodinya bisa menetralisasi virus. Selain itu, dia juga punya efek memodulasi. Artinya apa? Dia bisa menetralisasi selain virusnya juga. Dampak sitokainnya, komplemennya, autoantibodi. Dikatakan seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan imunitas, baik imunitas alami maupun imunitas dapatan, imunitas pasif ya, pada pasien COVID-19. Mungkin ini bahasanya terlalu medis, cuman saya akan mencoba mengawamkan. Jadi intinya kemungkinan mekanisme aksi antibodi SARS-CoV itu adalah satu, dinetralisasi. Cara menetralisasinya, antibodinya itu menempeli virus sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Karena apa? Ini sudah ditutupi, dia tidak mampu untuk menempel ke reseptor atau ke pintu-pintu sel ini. Yang kedua adalah sel ini memediasi, menengahi proses pemecahan dari virus. Jadi adanya antibodi, kemudian datang suatu zat, nah zat inilah yang nanti akan memecahkan virus. Yang ketiga, kemudian memediasi,
mengantarkan si virus tadi itu untuk dikenali oleh sel adaptif. Pada akhirnya juga mengalami lisis. Kemudian juga memberikan memediasi oleh sel-sel yang membunuh virus. Sehingga pada akhirnya semuanya itu akan menyebabkan virusnya tidak mampu masuk ke dalam sel dan bisa hancur. Nah, sekarang kalau dimasukkan ke dalam tubuh pasien itu harus sesuai golongan darah. Jadi kalau plasma golongan darah pasien yang AB, maka donornya harus AB. Kalau golongan darahnya A, maka dia dapatnya dari donor adalah bisa golongan darah A, bisa golongan darah AB. Kalau golongan darah pasien B, maka dia bisa mendapatkan dari donor dari B atau AB. Kalau golongan darahnya O pasiennya, maka dia bisa mendapatkan O, A, B, AB. Jadi sebagai pendonor yang sumbangsihnya tinggi, ini adalah golongan darah AB. Karena dia bisa menyumbang untuk golongan darah AB, untuk pasien golongan darah A, untuk pasien golongan darah B, dan golongan darah O. Nah, bagaimana kriteria donor? Jadi kriteria donornya yang kita ambil OTG atau PDP. Jadi orang tanpa gejala atau pasien dalam pengawasan. RT-PCR-nya harus positif. Kemudian sembuh. Sembuh dinyatakan dengan dilakukan swab 2 kali. Jadi RT-PCR-nya harus negatif pemeriksaannya. Dan ini kita ambil yang usianya 18 sampai 60 tahun. Karena kalau kurang dari itu atau lebih dari itu beresiko. Kemudian diutamakan laki-laki atau wanita yang belum pernah hamil. Kalau dia pernah abortus itu juga tidak masuk dalam kriteria. Jadi kita tolak. Karena dia akan mengandung antibodi ya yang pada akhirnya dia akan menyerang paru dan memperberat kondisi paru. Sehingga kita tolak untuk wanita yang pernah hamil, meskipun dia hamil tapi abortus juga termasuk ditolak. Kemudian tidak ada komorbiditas, artinya tidak ada penyakit penyerta. Misalnya pada kencing manis dengan terapi insulin, hipertensi berat, penyakit ginjal kronis, dan akses vaskular yang sulit. Kenapa? Ini berkaitan dengan kondisi pendonor itu sendiri. Jadi kalau ini dimasukkan akan berdampak buruk pada pendonor. Kemudian berat badannya harus lebih dari 55 kg. Setelah sembuh, maka ditunggu 14 hari harus bebas gejala. Kenapa? Karena pada saat itulah antibodi akan diproduksi dalam posisi produksi antibodinya tinggi. Baru itu nanti kita masukkan ke calon donor. Kita lakukan informed person dan kita lakukan screening donor. Nah, kalau memenuhi syarat, maka baru kita lakukan plasmaferesis. Jadi ini screening donor yang biasa kita lakukan. Jadi kita ambil darah, biasanya pakai 2 tabung, kemudian kita lakukan pemeriksaan titrasi antibodi. Jadi menghitung jumlah pasukan dari imunoglobulin tadi, yang spesifik kita harus mendapatkan lebih dari 1:320. Jadi pasukannya harus banyak segini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hematologi untuk melihat HB-nya, hematokritnya. Kemudian protein total, kolesterol, protein total, albumin, kolesterol, dan golongan darah. Kemudian pemeriksaan swab, kemudian dilakukan RT-PCR, dilakukan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah, jadi seperti donor pada umumnya, diperiksa anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, dan TPHA dengan metode yang bagus ini. Jadi untuk menyingkirkan adanya penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Kemudian dilakukan pemeriksaan screening antibodi terhadap golongan darah. Sebelum proses donor, maka pendonor dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Kalau bisa
2-3 liter per hari sebelum donasi. Kenapa? Karena kita mengambil cairan yang banyak. Dan jangan lupa sudah makan sebelum donasi. Volume yang kita ambil biasanya rata-rata 15% dari volume darah total. Dan dalam 1 tahun kita tidak boleh lebih dari 12 liter mengambilnya. Pendonor bisa mendonasikan darahnya lagi 2 minggu kemudian sejak pengambilan terakhir. Nah, donor yang sudah lulus pemeriksaan screening dilakukan pemeriksaan fisik, tensi, nadi, suhu, pemeriksaan fisik secara umum, kemudian dilakukan pengambilan plasma secara plasmaferesis. Kadangkala kita melakukan pemeriksaan koagulasi darah dengan tromboelastografi sebagai opsional karena ini kita kebetulan ada penelitian dan memang pada pasien COVID itu seringkali ditemukan meskipun post-COVID itu ditemukan kondisi darahnya itu hiperkoagulabel atau gampang menggumpal. Jadi ini proses donornya, ini alatnya, ini kelihatan, ini alat, kemudian ini tidak ada kartunya di sini ya untuk menjalankan ini mesinnya. Kemudian ini disposable set, jadi mulai dari selangnya, kemudian bowelnya ini untuk memutar, tabung untuk memutar, jadi tabung darah yang berputar. Kemudian ini bagnya untuk menampung plasmanya. Semua ini disposable, sekali pakai. Jadi tidak ada kontaminasi dari darah donor ke sini. Jadi kalau misalnya dipakai donor berikutnya, jangan khawatir bahwa ini tidak mengkontaminasi pendonor berikutnya. Kemudian diberi larutan antikoagulan sitrat. Untuk apa? Untuk mencegah koagulasi di selang-selang ini. Kemudian dikasih juga larutan NaCl 0,9 dikit, dan ini untuk menusuk. Jadi ada alat untuk menusuk vena fungsinya di sini. Ini kalau kita lihat, ini semua alat ini adalah closed system. Jadi closed system, jadi tidak perlu takut bahwa ini akan terkontaminasi oleh donor sebelumnya. Karena closed system. Di prosedurnya, pasien diminta cuci tangan dan lengan yang akan ditusuk. Nanti petugas akan mengkonfirmasi data donor lagi, jadi nama, tanggal lahir, alamat. Kemudian dilakukan proses desinfeksi, jadi sama seperti donor biasa. Kulit vena baru yang akan ditusuk diusap dengan betadine dan alkohol, baru dilakukan pengambilan darah dengan cara menaikkan tekanan di manset sekitar 100 mm Hg, dilakukan penusukan vena, kemudian mesin dinyalakan dengan proses draw, kemudian dinyalakan dengan proses collecting plasma, kalau sudah return, baru end prosedur. Ini satu siklus, draw, collecting plasma, return, ini satu siklus. Jadi draw, collecting plasma, return, ini ada satu siklus. Biasanya satu siklus itu kita bisa dapat 150 sampai 150-an. Nah, biasanya bisa tergantung target volume yang kita ambil bisa 4 siklus. Jadi rata-rata berlangsung waktunya sekitar 45 menit sampai 1,5 jam. Nanti kalau sudah end prosedur, maka sudah bisa dilepas. Setelah itu, kita biasanya mengambil sampel darah untuk pemeriksaan uji netralisasi antibodi. Karena kita harus melihat kemampuan antibodi itu untuk melawan menetralisasi virus. Ini ujinya dilakukan di Eijkman, kita kirim ke Eijkman. Nah, plasma yang sudah didapat lalu dipisah pakai satu alat, namanya alat steril connecting device, untuk menjaga komponen supaya steril. Nah, ini dipisah, jadi dibagi-bagi, misalnya dapat 600, berarti dapat 3 labu. Dibagi 200, 200, 200. Kemudian kita beri label di sini. Karena skemanya ini istilahnya uji klinik sesuai dengan anjuran WHO, maka kita di sini kita tulis di sini uji klinik konvalesen COVID-19 plasma, ini bahasa Inggris. Supaya menyingkatnya mudah. Ini istilah bahasa Inggrisnya itu konvalesen COVID-19 plasma, jadi CCP. Ini ada nomor donasi unik sama seperti
komponen pada donasi darah umumnya, ada nomor donasi unik, ada kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan. Ini suhunya, kemudian ada volumenya, kemudian ada tanggal pengambilan donasi dan atau tanggal pengolahan serta waktu kadaluarsanya, ada golongan darahnya, ini contoh A, resus positif, dan ada hasil uji screening infeksi menular transfusi darahnya, dan juga ada hasil screening antibodi eritrositnya. Nah, setelah itu plasmanya akan dibekukan, harus dibekukan dalam waktu 6 jam setelah selesai prosedur plasmaferesis. Baru dilakukan penyimpanan. Penyimpanan min 20 sampai dengan min 24 derajat Celcius itu bisa bertahan masa kadaluarsanya 3 bulan. Kalau min 20 derajat Celcius sampai dengan mohon maaf ini. Jadi kalau mohon maaf ini salah. Jadi kalau penyimpanannya ini copy paste. Jadi kalau penyimpanannya itu di suhu ya di suhu penyimpanannya di suhu min 20 sampai min 24 3 bulan, kemudian min 25 derajat sampai min 29 6 bulan, min 30 sampai min 39 derajat masa simpannya 1 tahun. Ya. Nah, apa manfaatnya untuk donor? Dengan adanya proses screening, maka kita bisa mengetahui jumlah pasukan kita, jadi kondisi titer antibodi IgG spesifik kita. Kemudian kita bisa check up, tahu darah lengkap kita, protein total kita, albumin dan kolesterol. Kita tahu kondisi swab kita, RT-PCR kita negatif atau positif. Kemudian kita tahu seperti pendonor umumnya, kita tahu apakah ada hepatitis terinfeksi hepatitis B, C, HIV atau sifilis. Dan juga kita tahu apakah kita punya antibodi terhadap golongan darah. Artinya kalau punya, maka tidak bisa mendonorkan darah berikutnya. Dan juga ini sebagai opsional kita bisa tahu kondisi hemostasis darah kita. Dan juga dengan adanya proses plasmaferesis, adanya antikoagulan sitrat tadi, dan pengambilan komponen yang hiperkoagulabel atau yang mudah menggumpal dari tubuh itu, bisa menurunkan keadaan hiperkoagulabel atau keadaan yang cenderung untuk menjadi menggumpal. Nah, ini adalah kegiatan donor plasma konvalesen di tempat kita. Ini adalah Pak Direktur kami. Alhamdulillah beliau berkenan, semangat sekali untuk mendonorkan, tapi sayang titernya tidak memenuhi syarat. Kemudian inilah para dokter yang memenuhi syarat dan akhirnya melakukan prosedur plasmaferesis. Nah, ini data donor kami. Pendonor kami sudah 38 orang. Yang terbanyak masih 1 kali ini, dan ada yang sampai 5 kali, ada 4 kali, 5 kali. Nah, ini 1 orang ini yang ini 5 kali ini adalah seorang perawat Pinere, dedikasinya luar biasa, dan titernya itu tinggi sekali beliau. Dan sampai sekarang masih berkenan untuk mendonorkan. Kami ada donor yang gagal 2 orang, dan rumah sakit yang kami layani, memang ini sebenarnya diutamakan untuk intern rumah sakit, tapi ternyata untuk kemanusiaan banyak sekali yang meminta. Jadi di Malang rumah sakit yang sering mintanya ada 4, sampai luar Malang kemarin ada kita kirim, ada karena kemanusiaan sampai ke Bali, ke Jogja, ke Semarang. Di kesimpulan, terapi plasma konvalesen merupakan terapi terhadap pasien COVID-19, tapi terapi plasma yang dari pasien yang sudah sembuh dari COVID. Jadi terapi plasma konvalesen adalah terapi plasma dari pasien yang sudah sembuh dari COVID dimasukkan ke dalam pasien COVID. Ini merupakan terapi tambahan, bukan terapi utama. Kemudian manfaat bagi pasien adalah dengan adanya antibodi dalam plasma tersebut bisa menetralisasi virus, meningkatkan proses imun, kekebalan, dan memediasi proses pelisisan virus yang pada akhirnya bisa diharapkan menyembuhkan pasien.
Kemudian yang ketiga, proses donasi terbaik adalah dengan metode plasmaferesis. Dan yang keempat, ternyata banyak manfaat yang bisa diambil pendonor. Ya, jangan khawatir, banyak sekali manfaat yang bisa diambil untuk pendonor. Jadi jika ada antibodi, jadi jika ada individu, monggo sahabat PD Spatlin yang mungkin terinfeksi kemudian sudah sembuh, monggo untuk bisa mendonasikan darah bagi keselamatan pasien COVID-19. Jadi memang kami mengucapkan terima kasih kepada semua pendonor plasma konvalesen COVID-19. Memang tidak semua pahlawan menggunakan jubah, sebagian adalah mereka yang memberikan keberanian dan ketulusan. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah pembicara yang kedua sudah menyelesaikan. Terima kasih banyak Dr. Siti Fatona. Atau panggilnya unit transfusi darah di Rumah Sakit Saiful Anwar. Terima kasih, presentasinya sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya, Dr. Catur, apakah sudah masuk gitu? Oke, sampun Dok, Dr. Maimun, saya sudah masuk. Terima kasih Dr. Catur sudah hadir di acara webinar kami. Dr. Catur ini adalah penyintas COVID yang luar biasa, karena beliau juga seorang dokter spesialis neurologi atau syaraf. Beliau akan menceritakan atau sharing pengalaman sebagai pendonor plasma konvalesen. Monggo Dr. Catur dipersilahkan. Oke. Ya, terima kasih Dr. Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Maimun dan panitia. Sebentar. Mohon maaf, virtual background-nya belum ada ya Dok ya. Bentar, Dok. Background-nya bisa diganti. Iya, sebentar saya ganti dulu ya Dok ya. Bentar. Tadi sudah saya ganti Dok, cuma nah ya. Sampun ya Dok ya. Begini ya. Terima kasih atas undangannya. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Catur Aristianto, spesialis saraf. Ya. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Saiful Anwar di Departemen Neurologi. Ya, karena pekerjaan saya, ya akhirnya saya terkena penyakit COVID-19. Ya, saya tertular dari pasien yang kebetulan juga waktu itu saya tangani. Ya, waktu itu pas COVID itu baru masuk ke Malang. Ya, jadi sekitar bulan Maret akhir itu baru terdapat gejala ada pasien-pasien COVID yang kita rawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian bulan April, ya awal April saya merawat pasien. Waktu itu memang pasiennya memang ada gejala batuk pilek, ya batuk pilek, ada demam. Ya, saya waktu itu ya sudah memakai APD, tapi mungkin waktu itu APD saya belum lengkap ya, karena memang COVID itu baru masuk ke Malang, sehingga pengetahuan saya mengenai COVID masih belum baik ya, sehingga seminggu setelah saya merawat pasien itu saya menderita ada gejala ya, gejala demam, kemudian ada batuk, kemudian waktu itu karena ini penyakit baru, ya saya tidak tahu ini gejala COVID. Saya mengira ini adalah suatu penyakit demam berdarah atau tifoid, ya, sehingga saya tidak segera berobat. Karena saya seorang dokter, maka saya mengobati diri saya sendiri ya. Jadi saya minum obat demam, kemudian terapi cairan. Jadi saya pasang infus di rumah. Kebetulan istri saya juga seorang dokter, sehingga saya dirawat di rumah. Nah, seiring berjalannya waktu, gejala itu tidak sembuh, ya, malah ditambah dengan
saya merasa badan saya, nafas saya jadi agak sesak. Sehingga saya berkonsultasi kepada tim Pinire ya di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian saya disarankan menjalani screening Pinire, kemudian dilakukan swab ya, dan ternyata ya hasil swabnya keluar, saya dinyatakan menderita COVID-19 ya. Ya, jadi saya harus banyak beristirahat. Alhamdulillah setelah 1 bulan menjalani swab sebanyak 3 kali waktu itu, saya dinyatakan negatif ya. Gejala juga sudah tidak ada. Dan kemudian setelah saya dinyatakan negatif, saya mendengar memang terapi plasma konvalesen ya. Plasma konvalesen waktu itu di Indonesia hanya rumah sakit terbesar di Indonesia ya, seperti di Jakarta rata-rata. Di Jakarta paling banyak di Jakarta waktu itu, yang terkenal memang di Jakarta, salah satu rumah sakit milik pemerintah di Jakarta. Kemudian tim Pinire tim plasma konvalesen meminta kesediaan saya untuk melakukan terapi plasma konvalesen atau donor plasma konvalesen ini ya. Ya pada awalnya karena ini yang pertama ya, karena setahu saya belum pernah dilakukan di Kota Malang untuk plasma konvalesen, sehingga saya merasa, jujur saya merasa sedikit takut ya. Saya takutnya karena ya belum ada pembuktiannya. Bahkan waktu itu di Jakarta pun baru sedikit, tingkat keberhasilannya belum begitu banyak dipublikasi. Jadi masih belum terbukti juga bagaimana pengaruhnya, bagaimana efek sampingnya. Saya benar-benar tidak tahu. Browsing internet pun masih terbatas sumbernya, sehingga saya ya bismillahirrahmanirrahim, karena saya melihat banyak penderita COVID ini dia ya tingkat kematiannya masih tinggi. Kemudian ada sejawat-jawat saya yang merawat pasien COVID juga meninggal ya, sehingga ya saya ini niatkan atas dasar kemanusiaan ya, untuk menjalani donor plasma konvalesen ya. Waktu itu plasma konvalesen itu dilakukan pada waktu bulan puasa ya, karena waktu itu puasa, sehingga ya saya bismillahirrahmanirrahim, demi kemanusiaan, waktu bulan puasa pun saya akan menjalani donor itu ya. Waktu itu dilakukan setelah buka puasa ya, di ruang transfusi di Rumah Sakit Saiful Anwar. Prosesnya ya seperti kita donor mungkin ya, kalau saya sebagai orang awam melihatnya seperti donor gitu ya. Prosesnya mungkin sekitar hampir 1 jam ya, 1 jam setelah dijelaskan oleh Dokter Siti Fatona prosesnya bagaimana. 1 jam ya, waktu itu alhamdulillah dapat terambil plasma saya ya. Kemudian setelah terapi donor plasma konvalesen itu ya alhamdulillah tidak ada efek samping ya. Jadi saya waktu itu juga kekhawatiran saya jangan-jangan ada efek samping setelah plasma, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada efek samping dari donor plasma konvalesen. Bahkan saya sudah 2 kali plasma konvalesen, dan alhamdulillah ya menurut info dari tim terapi plasma konvalesen cukup membantu kesembuhan pasien-pasien plasma konvalesen, atau pasien COVID ya. Sehingga di forum yang ini ya, saya mengimbau mungkin kalau ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sembuh dari COVID ya, mungkin bisa berbaik hati ya untuk mendonorkan plasmanya ya, karena ternyata mendonorkan plasmanya itu sepengetahuan saya bisa menyelamatkan pasien COVID 3 atau 4 orang ya. Jadi kalau ada 10 pendonor plasma seperti yang disampaikan Dr. Siti Fatona tadi, mungkin ya bisa 30 orang yang kita bantu ya. Jadi saya sangat berterima kasih ya kepada
tim terapi plasma konvalesen Rumah Sakit Saiful Anwar, karena saya juga diberi kesempatan untuk kesembuhan ya. Jadi saya sembuh dari COVID ini juga diobati oleh dari tim COVID-19 dan plasma konvalesen SSA, dan saya juga terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk menjadi donor. Ya, alhamdulillah banyak sekali ya, bahkan dengan adanya berita plasma konvalesen terapi di Malang itu diikuti oleh rumah sakit di luar kota Malang. Contohnya mungkin ya di luar kota Malang ya di Surabaya, Jakarta tambah banyak. Dan saya lihat juga akhir-akhir ini pendonor plasma juga semakin banyak ya. Jadi saya yakin bahwa memang plasma konvalesen itu memberi manfaat yang cukup baik bagi penderitanya. Oke. Itu aja testimoni saya, Dr. Maimun dan Dr. Siti Fatona. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Oke, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak Dr. Catur atas sharingnya yang luar biasa. Ya, ceritanya memang ya Dok ya. Jadi memang ternyata menderita COVID itu luar biasa tidak enaknya ya Dok ya. Suatu pengalaman yang tidak terlupakan dan tidak akan, semoga tidak akan terulang. Kemudian Dr. Catur juga berkenan sudah 2 kali, dan Dr. Catur adalah pendonor pertama ya Dok ya. Donor pertama kami ya Dok ya. Donor pertama, kemudian masih juga semangat untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Dok ya. Terima kasih. Akan memasuki, terima kasih banyak. Kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Mungkin untuk Dr. Catur masih belum ada pertanyaan, tetapi mohon berkenan join dulu ya Dok ya. Jadi ini saya akan membacakan pertanyaan untuk Prof. Kuswarini. Prof, masih monitor nggih, Prof? Ya. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Prof. Ini ada pertanyaan lewat YouTube dari Pak Susilo. Ini sebenarnya di slide-nya Prof sudah Oh, nggak dengar ya? Iya, Prof. Tadi di slide-nya Prof sudah ada nih, Prof. Jam 10 sampai jam 11 nih, Prof. Berjemur terbaik di sinar matahari. Iya. Dengar ya, Prof, suara saya? Ya, dengar. Tadi ada pertanyaan dari Pak Susilo lewat YouTube, Prof. Nggih. Apakah jam berapakah terbaik untuk berjemur di bawah sinar matahari? Jam 10 nggih, Prof, sampai jam 11 nggih. Ya, jam 10 sampai jam 11, 15 menit cukup. Ya. 3 kali seminggu sebetulnya sudah cukup. Matur nuwun, Prof. Sudah cukup jelas. Ini berikutnya ada lagi pertanyaan. Pertanyaan dari Saskia ya. Daya tahan tubuh anak saat pandemi. Kemudian, apakah betul memang berjemur dapat meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh kita? Ya. Ya, bisa saya jawab. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, tujuannya jadi tujuan dari berjemur adalah untuk mengambil sinar matahari yang memang sudah kita ketahui bersama bahwa sinar matahari itu bisa membentuk vitamin D. Ya, nah vitamin D kita tahu bahwa sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita.
Ya, jadi itu tujuannya berjemur ya untuk mendapatkan sinar matahari semaksimal mungkin yang diperlukan untuk perbaikan atau meningkatkan daya tahan tubuh atau sel-sel imun kita. Saya kira itu jawabannya ya. Prof, ini berikutnya ada lagi Prof. Dari TV Rosiana. Maaf ini dokter atau bukan, pokoknya saya tulis dari Ibu Vivi Rosiana. Bedanya sistem imun anak dengan dewasa dalam melawan virus. Maaf Prof. Suaranya Prof ya. Bagaimana perbedaan antara sistem imun anak dengan dewasa dalam menghadapi COVID-19? Ya. Jadi sebetulnya sistem imun di dalam menghadapi apapun ya, infeksi virus apapun itu kerjanya adalah sama ya. Dimulai pekerjaan dilanjutkan dengan pekerjaan sistem imun yang adaptif atau spesifik. Nah, jadi antara anak dan dewasa, cara sistem imun menghadapi serangan infeksi virus, serangan infeksi COVID itu sama. Cuman permasalahannya adalah bahwa sistem imun pada anak-anak yang khususnya kurang dari 8 tahun itu belum berkembang dengan sempurna. Ya, apalagi bayi itu sistem imunnya hanya mengandalkan dari sistem imun yang diberikan oleh ibu. Nah, ketika ibu itu sistem imunnya tidak bagus, maka bayi pastinya juga akan mengalami defisiensi, kekurangan sistem imun. Nah, setelah bayi berumur 2 tahun, maka bayi atau anak itu harus bisa mengembangkan diri, sistem imunnya harus bisa membuat sendiri. Nah, antara 2 sampai 8 tahun itu sistem imun pada anak-anak itu belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, maka di dalam menghadapi serangan virus ataupun kuman itu tidak sebaik pada dewasa. Saya kira itu ya jawaban saya. Matur nuwun Prof. Ini ada satu lagi dari Irianti, ya, dari Ibu Irianti mengenai vitamin D. Jadi bagaimana kaitan antara vitamin D dengan sistem imun? Yang satu. Kemudian yang kedua, vitamin D bisa aktif kalau kita berjemur di bawah sinar matahari. Di Indonesia sinar mataharinya kan sangat kaya ya, Prof. Kekurangan vitamin D pada itu Prof. Baik. Jadi sistem vitamin D itu tadi sudah saya terangkan bahwa vitamin D memang perlu untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Ya, jadi vitamin D itu satu, dia bisa mengaktifasi sel-sel imun. Ya, memang sangat diperlukan itu ya untuk mengaktifasi. Namun di satu sisi vitamin D itu juga menjaga supaya sel-sel imun itu ketika teraktivasi, ketika membuat keradangan itu tidak berlebih-lebihan. Ya, itu. Nah, jadi sangat diperlukan vitamin D. Kemudian vitamin D juga mempengaruhi pembentukan antibodi. Nah, tapi ya itu kembali lagi bahwa antibodi yang dibuat itu juga diatur oleh vitamin D supaya tidak berlebih-lebihan. Ya, tuh. Jadi sangat penting sekali vitamin D.
Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa vitamin D bisa diperoleh dari sinar matahari. Ya, nah kita di dalam tubuh itu ada yang kita punya namanya provitamin D. Ya, provitamin D itu adalah vitamin D yang belum aktif, ya, yang masih pro. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu sinar UV. Ya, UV, sinar ultraviolet. Nah, itu kemudian vitamin D yang belum aktif menjadi vitamin D yang menjadi provitamin D menjadi vitamin D. Nah, jadi itu ya sinar matahari. Kemudian vitamin D kalau sudah dirubah tadi akan bekerja untuk sistem imun. Terus kemudian di Indonesia ya paparan sinar matahari itu banyak. Tetapi mengapa kalau kita ukur ya khususnya pada orang-orang tua dan anak-anak ternyata kadar vitamin D-nya itu rendah. Nah, kemudian kita lihat ya ternyata di Indonesia itu yang pertama adalah karena warna kulit. Ya, ternyata kulit yang hitam ternyata dia juga di dalam mengubah provitamin D menjadi vitamin D itu ternyata juga tidak baik ya, tidak sempurna. Kemudian loh kok hilang ya? Halo ya? Aduh. Enggak stable. Hilang ya? Terima kasih Prof. Mungkin sementara masih belum ada lagi Prof. Ini saya akan ke Dr. Siti Fatona lebih dahulu. Ada pertanyaan dari Dokter Intan Ferang. Kalau misalnya rapid testnya masih reaktif ke PMI, dan itu apakah donor darahnya ini donor darah umum atau jelas? Jadi rapid testnya samar Dokter Titi, tetapi swabnya sudah negatif. Rapid testnya masih samar selama kurang lebih 1-2 bulan gitu. Apakah boleh melakukan donor darah ya, di PMI? Siapa tadi? Veronica, Intan Veronica, Dokter Intan Veronica. Oh, ya. Terima kasih Dokter Intan Veronica atas pertanyaannya yang bagus. Jadi kalau rapid testnya ini antibodinya sama 1-2 bulan, tapi tes swabnya negatif. Jadi kalau tadi kan sudah disebutkan kriteria donor bahwa RT-PCR-nya harus positif kan. Kalau untuk donor plasma konvalesen. Jadi RT-PCR-nya awalnya harus positif, kemudian menjadi negatif, kita tunggu 14 hari bebas gejala, baru kemudian kita lakukan screening lagi dengan pemeriksaan tadi. Jadi dengan swab lagi, pemeriksaan titrasi, antibodi, jadi seperti itu. Jadi kalau dengan kasus seperti ini, tidak memenuhi syarat untuk donor plasma konvalesen. Mungkin kalau donor biasa, monggo, silahkan. Mungkin begitu Dokter Intan ya. Semoga puas dengan jawaban saya. Terima kasih Dokter Titi. Tanti Sudiro. Ini Dokter Tanti BPJS ya? Tanti Sudiro bukan? Apabila sudah lebih dari 3 bulan PCR-nya negatif, maksudnya PCR COVID-19 ya, sudah bisakah donor plasma konvalesen? 3 bulan. Ya, jadi pertanyaannya apakah jika RT-PCR-nya itu sudah 3 bulan yang lalu, hasilnya negatif, kira-kira bisa nggak donor? Kalau mau mencoba untuk di screening, monggo. Tapi biasanya kalau sudah 3 bulan itu antibodinya biasanya sudah turun. Biasanya. Tapi kalau mau dicoba, enggak apa-apa. Monggo. Ya. Yang berikutnya dari Bapak
Boerik ya. Jadi saya nggak tahu nama aslinya, tulisannya Boerik gitu ya. Pada hari ke-14, titernya apakah memang betul sudah naik ya antibodinya, terus kemudian berapa syarat titernya untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Yang kedua, apakah donor plasma konvalesen ini juga berkesinambungan? Mungkin maksudnya rutin ya, 3 bulan seperti donor biasa, ataukah tidak? Terima kasih. Pak siapa tadi? Pak Boris. Pak Boris. Pak Boris ya. Ya, terima kasih Bapak Boris ya, kalau nggak salah tadi ya, Bapak Boris. Jadi memang kalau dari artikel-artikel yang ada, itu rata-rata hari ke-14 pos setelah di swab negatif itu adalah puncak-puncaknya dari jumlah antibodi. Jadi makanya kita ambil 14 hari tanpa gejala. Dan titernya. Nah, titernya kalau kita di tempat kami ya itu adalah 1:320, harus lebih dari 1:320. Mungkin kalau di PMI mungkin bisa lebih rendah, titernya lebih dari 1:160. Tapi kalau kita ambilnya titernya lebih dari 1:320. Udah ya? Terima kasih Dokter Titi. Ada satu lagi dari Dokter Mustafa Aidit ya. Ini sampai saat ini terapi plasma konvalesen itu masih merupakan terapi. Padahal secara patofisiologi itu kita tahu ada reaksi antigen antibodi, jadi antigen virus harusnya dilawan sama antibodi ya. Mengapa sampai sekarang kok masih belum menjadi terapi utama? Terima kasih Bapak Mustafa Aidit. Jadi memang betul sekali sampai sekarang terapi plasma konvalesen ini masih menjadi ajuvan terapi atau terapi tambahan, sama seperti pemberian antivirus, kemudian juga imunomodulator yang lain. Jadi memang betul secara patofisiologi mestinya kalau ada antibodi ketemu antigen bisa netralisasi. Itu secara teoritis, tapi kenyataannya masih banyak patofisiologi dari COVID itu sendiri, infeksi COVID. Jadi bukan hanya karena ada proses antigen antibodi, ada sitokin storm, ada proses hemostasisnya yang hipercoagulable, ada proses dampaknya ADE, antibody dependent enhancement. Jadi antibodinya bukan malah menetralisasi, tapi menambah jumlah virusnya masuk. Jadi masih patofisiologi dari COVID itu begitu kompleksnya. Jadi kalau kita percaya hanya pada satu terapi, misalnya terapi plasma konvalesen, pasti bisa. Tidak bisa seperti itu, karena memang patofisiologinya dari infeksi COVID itu begitu kompleksnya, bukan hanya melibatkan proses antigen antibodi. Semoga puas Bapak Mustafa. Terima kasih. Ada lagi Dokter Cici Fatona, Dokter Cici, ini laris ya, banyak yang tanya. Ini dari YouTube, dari Lailatul Musyarofa, pendonor. Kalau misalnya calon pendonor ini minum simvastatin, boleh tidak mendonorkan plasmanya? Atau donor darah mungkin ya maksudnya ya, secara umum ya. Terima kasih. Kalau setahu saya sih simvastatin itu kan untuk lemak ya, jadi untuk lipid, kolesterol ya, trigliserid apa kolesterol? Kolesterol ya, lipid. Nah, untuk lipid kan, untuk lipid. Jadi kalau untuk donor, insya Allah tidak terpengaruh, insya Allah kalau untuk donor. Jadi memang tidak masuk juga dalam kriteria penolakan untuk donor plasma konvalesen. Ya, semoga puas. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Boerik lagi ya. Kondisi penderita atau pasien COVID-19 yang bagaimana yang bisa mendapatkan plasma konvalesen?
Masih ada lagi pertanyaan dari YouTube ya? Dari YouTube mati ya? Maaf, ini ada kendala sinyal. Jadi Dr. Siti Fatona masih sinyal wifi-nya. Nyalain. Aduh, nggak mandek di sana. Ini juga mandek. Jadi pertanyaan dari Novianti Panggabean, kriteria pendonor, bolehkah kalau misalnya ada Novianti Panggabean? Mohon maaf, masih ada kendala sinyal pada Dr. Siti Fatona. Ikut tegang aku gara-gara sinyal. Udah. Pertanyaan tadi apa? Tadi komorbid ya? Oh, ya. Mungkin saya jawab untuk Ibu Novianti Panggabean. Terima kasih. Mohon maaf tadi masih kendala sinyal. Jadi untuk menjadi pendonor plasma konvalesen memang tidak diperbolehkan untuk adanya komorbid. Penyakit komorbid kenapa? Karena itu akan berdampak sendiri terhadap pasiennya. Jadi misalnya DM dengan terapi insulin, nanti kalau mendonorkan pasti akan berdampak ke pasiennya. Kemudian hipertensi, gagal ginjal berat. Nah, hal seperti itu akan berdampak buruk terhadap pasien. Jadi sebenarnya pendonor komorbid itu kenapa ditolak? Karena takutnya berdampak ke dalam tubuh pasiennya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Yang berikutnya ada satu lagi, dokter. Sebenarnya pertanyaannya ini sepertinya sudah jawab ya. Berapa batasan volume plasma konvalesen yang bisa diambil untuk pendonor? Kemudian titernya berapa? Tadi saya kira sudah dijawab ya. Oke, mungkin saya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di slide bahwa untuk batasan volume kita menghitungnya adalah menghitung dulu dari total blood volume. Kemudian kita ambil batasannya itu maksimal 15% dari volume tadi. Itu aman. Jadi nggak usah takut. Misalnya ada sih kemarin itu ada yang mau donor itu takut loh. Kalau ngambil nanti takutnya ini ke hemodinamik jantungnya. Jadi kita mengambilnya nggak langsung, tapi kita jadi beberapa siklus. Jadi siklus 1 cuma ngambil sekitar mungkin 150 cc. Nanti siklus dikembalikan lagi darahnya, jadi aman. Kemudian diambil lagi. Siklus kedua berapa cc lagi. Nanti siklus ketiga jadi aman. Dan itu sudah berdasarkan perhitungan sesuai dengan hemodinamik dari tubuh pendonor. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Titik.
Nanti ada lagi sekarang Prof ini dahulu nggih Prof. Prof ini masih monitor nggih Prof. Bisakah kita mengukur sistem kekebalan tubuh? Mungkin maksudnya mengukur itu seperti kalau misalnya sebagai contoh kayak pada masyarakat misalnya pengen tahu oksigennya pakai oksimetri. Nah, kalau untuk sistem kekebalan tubuh ini bisakah kita mengukur? Mungkin maksudnya dengan pemeriksaan laboratorium gitu, Prof. Monggo Prof ini. Dokter Maimun, apakah tadi pertanyaan? Iya, maaf Prof, tadi saya baru jadi pertanyaan adalah bisakah kita mengukur sistem kekebalan tubuh? Mungkin maksudnya seperti kita bisa tahu, oh ternyata sistem kekebalan tubuh. Iya. Atau tidak itu bisa diukur apa enggak, Prof? Iya. Misalnya, ngukur apakah sel-sel imunnya itu kondisinya baik atau tidak. Maaf, ini jaringan koneksi saya jelek sekali. Tapi kalau di sini, di Indonesia, kita tidak bisa mengukur semuanya. Yang bisa diukur mungkin hanya jumlah sel, leukositnya baik, jumlah sel limfosit T, limfosit B-nya baik, kemudian antibodinya terhadap paparan antigen tertentu baik, itu saja sementara yang bisa diukur untuk di Indonesia ya. Tapi secara detail kita masih belum mampu untuk di sini. Ya, saya kira begitu. Mohon maaf ini koneksinya tidak terlalu bagus. Terima kasih Prof. Ya. Iya, enggak apa-apa Prof. Terima kasih. Yang berikutnya ada lagi Prof. Ada pertanyaan lagi. Apakah antibodi ibu penderita COVID-19 bisa diturunkan ke bayi yang dilahirkan? Iya, bisa. Apakah dalam janin? Iya. Nah, ini suara lagi kan? Ini ada pertanyaan untuk Dokter Catur. Banyak sekali. Banyak sekali. Prof, ini sudah ada. Sudah masuk. Ya, sementara itu, jadi kalau antibodinya kita tidak tahu apakah bisa ditransfer masuk ke dalam tubuh janin atau tidak. Ya, nah kalau antibodinya itu IgM pastinya nggak bisa, tapi kalau antibodinya itu IgG harusnya bisa masuk ke dalam tubuh janin. Tapi kalau virusnya nggak bisa.
Sudah diteliti bahwa virusnya dari COVID itu tidak bisa masuk ke dalam janin. Ya, saya kira itu sementara. Mohon maaf ini jaringannya jelek sekali. Yes, terima kasih Prof. Masih Ya. ada lagi nih Prof pertanyaannya Prof. Banyak sekali nih pertanyaan ini Prof. Bolehkah mengkonsumsi vitamin D high dose daily? Jurnal dari luar negeri merekomendasikan vitamin D 1000 international unit per hari. Apakah efek toksisitas dari konsumsi vitamin D yang berlebihan? Ya, jadi sebelum kita mengkonsumsi vitamin D harus diukur dulu berapa kadar vitamin D di dalam tubuh. Kalau terlalu rendah, ya kan di bawah 10 ataupun di bawah 15, kita harus pakai dosis tinggi. Ya, selain konsumsi vitamin D, kita berikan makanan tinggi vitamin D dan paparan sinar matahari. Ya, jadi boleh tergantung. Nah, tetapi kalau vitamin D-nya sudah cukup, ya sudah cukup normal ya antara 30 sampai 50, maka sebetulnya kita tidak perlu minum vitamin D dari luar. Kita cukup konsumsi makanan sehari-hari, kemudian sinar matahari yang normal saja. Nah, apa side effect ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D? Nah, itu yang kita takutkan yang namanya keracunan dari vitamin D itu sendiri, ya. Ya. Nah, itu tanda-tandanya ya seperti juga kalsifikasi dan sebagainya, ya. Oke, saya kira gitu ya. Jadi tapi kita enggak usah terlalu takut kalau hanya 1000 itu tidak masalah, ya. Nah, 1000 international unit per hari enggak ada masalah gitu, ya. Mungkin bisa didengar? Ya, saya kira demikian. Jawab, ada lagi, dokter? Nanti. Pertanyaannya adalah untuk Dokter Catur dan pembicara lain. Bagaimana? Apakah baiknya periksa lab apa saja bila kita merasa gejala virus tetapi tidak terlalu spesifik COVID, karena masih mungkin penyebab lain atau co-infection. Nah, terima kasih. Dari Stephen. Ini untuk saya atau pembicara yang lain, Dok? Kayaknya kalau hasil lab itu mungkin dari anu aja deh, dari dokter PK atau. Oke, halo. Ya. Gini, saya coba menjawab dari sisi anu aja ya pada Bapak Stephen ya. Jadi kalau saya dulu ya, karena terus terang kan gejala COVID itu tidak spesifik ya sebenarnya. Jadi bahkan ada yang tanpa gejala sama sekali ya. Jadi kalau saya dulu ya, saya pikir saya dulu kan mengalami sakit tifus atau demam berdarah. Sehingga yang saya periksa ya kemungkinan ya trombositopeni, apa trombositnya gitu, ada trombositopeni apa tidak. Kemudian ada kemudian Widal test gitu ya, mungkin ya Widal test untuk tifoidnya. Kemudian dulu sebenarnya sih pada awal-awal saya sakit semua masih normal. Sehingga sampai 7 hari pertama saya itu masih bingung, saya ini sebenarnya sakit apa ya. Dibilang sakit demam berdarah kok ya trombositnya normal terus. Dibilang sakit tifus kok ya Widal testnya juga normal. Baru setelah saya kira-kira saya evaluasi 3 kali ya selama dalam waktu 2 minggu itu, setelah hari ke-7 baru mulai trombositnya turun. Ya, trombosit turun, kemudian ada leukopeni, Widal tesnya negatif, ya. Kemudian setelah 1 minggu saya sudah mulai batuk-batuk, ya barulah saya berpikir ke arah COVID. Ya, tapi ya, itu tadi COVID. Kemudian saya melakukan swab, ya terbukti memang positif COVID saya. Jadi kalau saya ditanya sebaiknya pemeriksaan lab apa, ya
Sebenarnya mungkin ya kalau dari ini sharing pengalaman saya saja sih ya Bapak Stephen, mungkin dari Dokter Maimun atau dari dokter yang lain mungkin bisa memberi tambahan penjelasan. Cuma kalau dari saya sebagai mantan penderita COVID, yaitu tadi paling enggak darah lengkap, ya meliputi trombosit, kemudian leukopeni, kemudian ya itu tadi ya karena salah satunya gejalanya mirip tifus ya Widal test ya. Itu aja sih. Terus sama mungkin foto, mungkin kalau ada gejala batuk ya mungkin pemeriksaan penunjangnya dengan foto ronsen torak aja gitu. Itu aja sih, ini dari sisi saya sebagai penderita ya Pak Stephen. Mungkin dari Dokter Maimun dan lainnya mungkin ada bisa memberikan bantuan jawaban ya. Terima kasih Dokter Maimun. Yeah. Ya, terima kasih Dokter Catur yang disampaikan betul sekali ya Dok ya, karena memang ini tidak ada beberapa pasien yang gambaran klinisnya itu tidak jelas ya, tidak spesifik. Jadi yang utama adalah nomor 1 pasti darah lengkap, itu sudah rutin dilakukan. Ya, darah lengkap kita terutama fokus pada limfosit dan trombosit. Biasanya sebagian besar pasien itu leukositnya juga cenderung rendah atau bahkan rendah, leukopeni. Limfositnya ada dua hal yang berlawanan antara pasien. Ada yang sudah limfositosis, ada juga yang limfopeni. Tetapi biasanya tahap awal itu limfopenia dulu atau limfositnya rendah. Trombosit juga demikian, tidak selalu rendah, tetapi biasanya cenderung di bawah 200.000. Kemudian yang berikutnya foto ya, tadi Dokter Catur juga sudah sampaikan foto toraks. Kemudian ada satu lagi juga marker atau petanda keradangan namanya CRP, trombositopenia atau trombosit cenderung rendah. Kita harus curiga sudah tersingkirkan. Jadi sebaiknya kalau saya seperti itu ya, itu bisa langsung melakukan atau PCR ya. Kalau sudah ada kecurigaan ke arah sana, mungkin memang bisa langsung melakukan PCR karena lebih pasti pada hari ketiga itu sensitivitasnya sudah tinggi untuk PCR. Sedangkan rapid test itu baru pada minggu kedua dari gejala itu baru reaktif gitu ya. Saya kira itu. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Masih banyak ternyata pertanyaannya. Kebetulan ini pertanyaannya juga untuk semuanya ya. Jadi ini pertanyaannya untuk PK, Dokter PK. Nah ini untuk swab sebaiknya dilakukan selang berapa waktu bila rapid test rutin tiap 2 minggu reaktif terus SOP di kantor biar rapid test harus konfirmasi swab. Jadi begini, untuk Bu Justina Nababan, jadi maksudnya kalau misalnya ada reaktif gitu ya, kemudian misalnya langsung di swab ya, di swab 2 kali berturut-turut negatif, itu sudah selesai saya kira. Kalau ada kontak lagi, kecurigaan kontak lagi, maka baru dilakukan swab lagi, PCR lagi, atau ada gejala dalam masa. Karena kita tidak bisa memakai patokan reaktif itu pada beberapa pasien bisa reaktif sampai 6 bulan sampai 2 tahun rapid testnya. Jadi kalau misalnya rapid testnya di awal udah reaktif, kemudian swabnya positif misalnya, kemudian 2 minggu isolasi mandiri, kemudian masih reaktif, itu memang wajar karena antibodi bisa bertahan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi kalau mau memang kontaknya masih terus ya memang terpaksa kalau pengen yakin bahwa saya tertular lagi gitu misalnya atau reinfection itu ya memang dalam masa rata-rata sih yang saya baca antibodi itu protektif selama rata-rata 3 sampai 6 bulan ya baru dia bisa terinfeksi kembali atau terinfeksi, tetapi juga tetap tergantung titernya. Nah kalau hanya rapid test saja kita tidak tahu titernya ya. Jadi mungkin itu karena tidak, maaf topik kami sebenarnya bukan ke arah itu ya, bukan swab ya, tetapi tidak apa saya jawab
Itu kemudian bila kita sering bepergian keluar kota, Malang, Surabaya, karena pribadi dari rumah ke rumah, apakah perlu isolasi mandiri 14 hari? Saya kira kalau kita dengan kendaraan pribadi dan kita sudah yakin dengan pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, kemudian sistem kekebalan tubuh kita juga selalu terjaga baik, rutin olahraga, saya kira tidak perlu isolasi mandiri ya, kecuali kalau ada kontak ya. Ketika misalnya di dalam pada saat di Surabaya ada kontak, nah itu mungkin baru. Tapi kalau saya tidak ada dan kita sudah menerapkan PHBS, saya kira tidak perlu rutin atau tidak perlu Kemudian ada lagi pertanyaan dari Justina, maaf ini karena waktunya terbatas, jadi saya WA saya ya, atau WA dokter patologi klinik antibodi COVID ya, sama-sama deteksi antibodi. Ini dari Bu Justina. Dua-duanya itu mendeteksi antibodi. Jadi betul, dua-duanya adalah serologi. Serologi antibodi itu ada dua, ada yang rapid, ada yang instrumen ya, atau ELISA atau ELISA yang lain ya. Jadi kalau yang bisa kita memperoleh titer antibodinya tes. Tapi kalau untuk yang emergency, untuk yang screening massal itu kita praktisnya memakai rapid antibody test. Ada lagi ini nah ini lipid profile tanpa puasa. jadi ini saya jawab ya. Nah, jadi wajib puasa ya. Puasanya 10 sampai 12 jam ya. Harus tidak boleh berhenti. Biasanya lah. Mati. Ini ada satu lagi pernyataan terakhir ya. Ada yang terlewat tadi, maaf, dari Dokter Intan Veronica. Maaf terlewat, ini adalah bagaimana cara penilaian CT-PCR ya. Jadi CT-PCR ini sebenarnya kita mau interpretasi mungkin ya. Sebenarnya atau interpretasi ya. Kapan disebutkan dia virulensinya rendah gitu ya maksudnya ya. Karena CT-PCR ini sebenarnya angka-angkanya kita tidak bisa fix mengatakan seseorang itu infeksius atau tidak. Atau 40 itu angka 35 ke atas dari semua gen ya, terutama gen E itu dikatakan level infectivity-nya rendah. Jadi sudah dikatakan hampir tidak menular. Tetapi kalau memakai cut off yang lain, angka yang lain, mungkin kita harus baca lagi detailnya ya. Saya kira mungkin itu aja, karena waktunya sudah habis. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dalam hal sinyal di kami. Jadi terima kasih sekali atas keikutsertaan sahabat ini juga dari luar Jawa. Kami tidak menurut, sehingga ada juga yang komplain kenapa kok cuma 100 tidak bisa masuk ya. Jadi saya rangkum dari Prof ini ke dalam beliau membicarakan mengenai apa itu kekebalan tubuh atau sistem imun, kemudian mengenai bagaimana tanda-tanda sistem imun yang turun, bagaimana pengaruh stres dan merokok serta kita di masa pandemi. Kemudian juga beliau juga menjelaskan mengenai vitamin D ya, efeknya vitamin D yang bagus bagi sistem kekebalan tubuh kita yang alamiah maupun yang spesifik. Kemudian juga beliau juga menjelaskan mengenai manfaat olahraga, stop merokok ya supaya sistem kekebalan tubuh kita juga baik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian untuk Dokter Siti Fatona tadi juga penjelasannya sudah cukup jelas ya mengenai apa itu plasma konvalesen
apa manfaatnya, ternyata memang pas konvalesen sudah dipakai lama, bertahun sekarang masih menjadi clinical trial, masih belum menjadi terapi yang utama, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana cara dan persatuan menjadi donor konvalesen. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berminat, ya. Jadi banyak juga tadi yang mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas perhatiannya. Saya sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat Paklin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Catur. Mas sami-sami Dokter Maimun. Terima kasih Dokter Catur. Prof Rini, matur nuwun. Prof. Sama izin ya. Ya, saya live ya Dok ya. Ya.